pemukiman saya sendiri itu Hilmi Alfitra. Nah, sebelah saya ada teman saya namanya. Nama saya Rika Fajalini. Saya Ridho Sari. Saya Fiomeni. Saya Tia Fata. Saya Farid Abdul Kusnadi. Oke, selanjutnya langsung aja materi. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila merupakan etika sosial, yakni seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sesuai dengan ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 4 Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Nah, terdapat 6 pokok etika kehidupan berbangsa nih teman-teman. Yang pertama ada etika sosial dan budaya. Nah, etika sosial dan budaya ini bertolak belakang dari rasa kemanusiaan yang mendalam, kemudian ditampilkan lagi dengan rasa saling jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghormati, dan saling tolong-menolong di antara warga, masyarakat, dan juga antar bangsa. Jadi contohnya itu ada toleransi antar sesama, terus juga ada pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat, dan ada budaya menundukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Nah, ada juga budaya saling kepada orang tua nih, seperti contoh berikut ini, yaitu penerapan etika sosial dan budaya, yaitu budaya saling kepada orang yang lebih tua. Ibu, saya udah terang. Oh ya, hati ya. Ya, hati-hati nak. Semoga selamat sampai tujuan. Halo semuanya, jadi sini saya bakal jelasin apa sih etika politik dan pemerintahan. Nah, etika politik dan pemerintahan sendiri merupakan di mana proses suatu kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah itu dijiwai oleh nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila sendiri merupakan hal yang fundamental nih bagi bangsa dan negara Indonesia karena ini tertuang di dalam Undang-Undang 1945. Nah, salah satu bentuk dari etika politik dan pemerintahan yaitu di mana kita tidak melakukan tindakan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satunya adalah tidak melakukan politik transaksional. Salah satu bentuk politik transaksional adalah money politik, di mana money politik adalah kita memberikan imbalan materi untuk mempengaruhi orang lain. Biasanya dilakukan dengan memberikan uang kepada masyarakat, dan imbalannya adalah orang tersebut harus memilih orang tersebut di dalam tempat pemilihan umum nanti. Seperti itu. Terima kasih. Semuanya jangan lupa pilih saya ya. Coblos nomor 1. Ya, nomor 1. Formasi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skafirga ini dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis namun penting untuk Anda perhatikan dan terapkan demi kebaikan perusahaan. Lalu apa saja sih hal yang termasuk dalam prinsip etika berbisnis dan bagaimana penerapannya? Di sini saya akan menjelaskan untuk pengertian etika bisnis, yaitu segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Jadi dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, maka potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi prinsip etika bisnis ini ada 5. Yang pertama adalah otonomi, yang kedua equilibrium, dan yang ketiga free will, keempat responsibility, dan kelima adalah honesty. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang selanjutnya ada etika keilmuan. Etika keilmuan yaitu merupakan etika yang normatif yang merumuskan prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan serta secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Dan sebagai contoh yang diambil dari prinsip etika keilmuan ini yaitu adalah dengan tidak bolehnya kita memplagiarisme hal yang berbau dengan keilmuan. Karena plagiarisme itu kan dilarang, jadi kita tidak boleh melakukan plagiarisme. Dan contohnya adalah sebagai berikut. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika penegakan hukum yang berkeadilan ialah menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat terwujud melalui ketaatan hukum dan seluruh hukum yang berpihak kepada keadilan. Hukum yang adil ialah hukum yang tertib dan tidak merendahkan martabat manusia. Namun hukum yang tidak dibarengi dengan adanya etika dikhawatirkan hanya akan menjadi alat kekuasaan. Jadi etika ini sangat penting untuk terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat serta tercapainya kesejahteraan dan kenyamanan dalam menjalani hidup. Contoh dari etika penegakan hukum yang berkeadilan ialah pemberian vonis yang adil bagi para pelaku koruptor. Sebagai pihak yang mengkhianati kepercayaan rakyat, para koruptor harus dihukum dengan sanksi yang sangat tegas dan dicabut hak politiknya. Tetapi hal ini belum terjadi dengan baik di Indonesia. Karena rendahnya moralitas yang dimiliki mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh para oknum penegak hukum. Tetapi terdapat juga kasus koruptor yang divonis mengganti kerugian negara sebagai berikut. Vonis terhadap Surya Darmadi, terdakwa kasus korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group, dinilai sebagai putusan yang luar biasa karena baru pertama di Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun kepada Surya Darmadi serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 2,23 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara sebesar 39,7 triliun rupiah. Proses penegakan hukum dengan mendakwakan penggantian kerugian perekonomian negara diharap bisa diaplikasikan juga di kasus korupsi lainnya. Nah, selanjutnya itu ada etika lingkungan. Nah, etika lingkungan ini yaitu sikap kita dalam melestarikan alam agar alam ini tidak dirusak, baik secara ekosistem maupun habitatnya. Etika lingkungan menegaskan kepada kita betapa pentingnya kesadaran untuk menghargai dan melestarikan lingkungan hidup, serta penataan tata ruang secara berkesinambungan dan bertanggung jawab. Contoh dari etika lingkungan ini yaitu tidak membuang sampah sembarangan atau dengan membuang sampah pada tempatnya dan juga bergotong royong dan lain sebagainya.